Untuk waktu dan tempat kami persilahkan Pastor. Terima kasih. Saudara yang terkasih, Injil suci sudah dibaca tadi? Belum. Mau dibacakan? Saya bacakan saja ya. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku tidak bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet Gabriel itu artinya kekuatan Allah. Sedangkan malaikat Rafael artinya obat Allah, penyembuh Allah. Sedangkan malaikat Mikael artinya siapakah yang sama dengan Allah. Jadi 3 nama malaikat itu mempunyai artinya masing-masing. Kita lihat lagi. Malaikat Gabriel ini yang memberikan kabar diutus oleh Tuhan ke suatu desa yang bernama Nazaret. Nazaret itu bukan suatu desa yang termasyur atau masyur. Malah Nazaret itu adalah desa yang sederhana. Tidak ada kelebihannya apapun bila dibanding dengan desa-desa lain. Dan dari Injil kita tahu misalnya waktu Filipus Rasul Tuhan, sesudah dia bertemu dengan Mesias, Yesus, dia lari dan memberitahukan kepada sahabatnya bernama Nathanael. Dia berkata, "Kami telah menemukan dia yang disebut Mesias, dan di dalam buku Taurat dan di dalam para
nabi tentang seorang yang bernama Yesus. Dan Yesus dari Nazaret. Spontan Nathanael berkata, mungkinkah ada sesuatu yang baik yang datang dari Nazaret? Ini juga mau mengatakan kepada kita, desa Nazaret itu desa yang dihina, diejek, diabaikan. Orang sebut juga ini desa orang udik, wong deso, kampungan. Tetapi mari kita lihat, justru desa yang kecil ini, yang tak berarti ini, dipilih oleh Tuhan. Dan pilihan ini rasanya bukan sesuatu kebetulan, tetapi memang direncanakan. Karena Tuhan memanggil seorang perawan yang tinggal di sana, yang bernama Maria. Yang kecil itu dipilihnya. Dan di kemudian hari dalam Injil juga kita dengar yang rendah hati ditinggikan olehnya. Yang lapar berkelimpahan. Jadi Tuhan selalu dekat dengan orang yang kecil, yang sederhana, mungkin juga yang dihina. Lihat saja saudara-saudari, misalnya rasul-rasul. Nah, rasul-rasul itu dipanggil bukan dari kota-kota besar, tapi mereka dipilih dari kampung-kampung kecil. Dan mereka itu pekerjaannya umumnya nelayan, orang-orang biasa. Nah, kita lihat juga rasul-rasul yang dipilih itu kemudian menjadi uskup-uskup pertama di dalam gereja kita. Dan juga mereka itu menjadi penegak-penegak utama di dalam gereja kita. Nah, sekarang kita lihat banyak gereja, banyak tempat ada gua Maria. Dan gua yang dipakai biasanya ditempatkan patung dari Maria dari Lourdes. Nah, gua Maria dari Lourdes itu ya mulai pada tahun 1858. Maria menampakkan diri kepada seorang gadis bernama Bernadette. Nah, kita lihat Bernadette berasal dari kampung, desa. Seorang anak gembala dari keluarga yang miskin. Juga Bernadette sendiri sakit-sakitan. Buta huruf lagi. Tapi kita melihat dari yang kecil itu, dari yang sederhana itu, Tuhan memilih Bernadette yang akan diberikan pesan-pesan oleh Bunda Maria. Maria, Tuhan memilih orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan. Maka itu kita melihat bahwa Bernadette, gua Maria itu menjadi termasyhur di mana-mana. Tapi ingat, Bernadette berasal dari desa yang kecil. Tapi bagi Tuhan bukan menjadi persoalan. Sekarang kita lihat Bapak dan Ibu. Malaikat itu, ya, malaikat Gabriel diutus kepada seorang perawan. Itulah Maria. Perawan itu dipilih untuk menjadi ibunda Al-Masih. Jadi, kalau Maria harus melahirkan seorang anak Allah, maka Tuhan dari sejak mula memelihara, menjaga Maria sebegitu kudus, sehingga ia memang pantas mengandung putra Allah sendiri. Nah, kita melihat Maria. Maria sendiri dari kecil, ia sudah dipersembahkan oleh orang tuanya, Yoakim dan Anna, di Bait Allah.
Dan sejak itu juga Maria sendiri membaktikan dirinya sebagai seorang perawan. Ia ingin hidup sebagai seorang perawan. Malaikat itu datang kepada Maria. Dan dia memberitahukan sesuatu kabar yang lain sama sekali dari keperawanan Maria. Malaikat itu berkata, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak. Dan harus kau namai dia Yesus. Pesan dari malaikat dengan pembaktian Maria sebagai seorang perawan ini tolak belakang. Bagaimana ia itu mau jadi perawan kalau harus melahirkan? Bagaimana ia melahirkan kalau tetap perawan? Inilah kita lihat. Bagi manusia menjadi aneh. Bagi manusia sepertinya tidak mungkin. Tapi kitab suci justru mau mengatakan kepada kita, apa yang tak mungkin pada manusia, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Jadi Allah bisa membuat lain daripada yang seharusnya terjadi. Ada satu cerita yang bagus. Ada seorang dokter dari Inggris namanya Dr. Milton dan istrinya Jean. Mereka tinggal di Inggris. Pada satu hari, ada satu acara, mereka itu pakai mobilnya, jalan dari Inggris, dan mereka harus melewati Lourdes. Tapi Dr. Milton dan Jean adalah seorang Protestan yang keras. Mereka berkata, kalau kita lewat Lourdes, cepat-cepat kita lewat di sana. Jangan masuk ke tempat daerah orang-orang Kristen yang menyembah patung itu. Itulah yang mereka inginkan. Lewat dari Lourdes begitu saja. Nah, dalam mobil mereka membawa anaknya laki-laki. Dan persis dekat dengan Lourdes, mobil mereka itu mogok. Mereka harus mencari montir untuk menolong mereka. Dan panah mobilnya itu rusak. Sehingga mereka terpaksa bermalam di Lourdes. Agak di pinggiran mereka pilih hotel yang bisa mereka diam. Anaknya ada satu. Kakinya cacat. Dari kecil sudah tidak bisa dipergunakan. Kebetulan di hotel itu ada juga seorang laki-laki. John namanya. Mereka bergaul. Akhirnya John dan anak dari Dr. Milton itu menjadi sahabat. Tiap-tiap hari mereka berbicara. Hobinya agak sama. Mengumpulkan perangko. Mereka berbicara dan berbicara. Akhirnya John, anak dari hotel itu, bertanya kepada dia, sudah berapa lama engkau tidak bisa berjalan dari kecil? Aku tidak pernah bisa menginjak kakiku ke tanah. Dan John, orang Katolik yang baik, berkata, maukah engkau menjumpai dengan wanita yang ada di dalam gua itu? Dia pasti bisa menolong engkau. Bagaimana caranya? Orang tua saya, orang Protestan keras. Kalau mereka tahu, nah kita sembunyi-sembunyi, pagi-pagi kita pergi ke gua, dan kita minta kepada Bunda Maria. Ia akan menolong engkau. Lalu pada satu pagi, John dan anak dari Dr. Milton itu berdua pergi ke gua. Dengan kereta, John itu mendorong temannya itu yang hampir sama umurnya.
Mereka pergi ke gua dan diterangkan kepada dia, inilah gua tempat Bunda Maria menampakkan diri. Lihat dia dan mohonlah kepada dia. Dia akan menolong engkau, akan menyembuhkan engkau. Dan pada saat itu, misa sedang berlangsung dekat gua itu, di bawah gua itu. Mereka kedua pun ikuti kurban Ekaristi. Dan waktu konsekrasi, roti itu berubah menjadi tubuh Kristus dan diangkat ke atas. John berkata kepada temannya, lihat, lihat, Yesus datang. Minta tolong juga kepada Yesus. Dia akan menyembuhkan engkau. Kemudian tibalah konsekrasi yang lain itu, piala yang berisi anggur. Yang akhirnya dikonsekrir menjadi darah Yesus. Waktu itu dinaikkan oleh imam, John berkata kepada temannya lagi, berdoa. Yesus sekarang datang dengan darahnya yang amat mulia. Minta pertolongan supaya Maria, ibunya, menyembuhkan engkau. Nah begitulah kita lihat, misa itu berlangsung sampai akhir. Sesudah akhir, imam itu memberkati semua umat yang ada. Anak Protestan itu pun mendapat berkat dari imam itu. Dan apa yang terjadi? Ia tiba-tiba merasa kakinya semut-semutan. Ia mulai-mulai menggoyangkan kakinya. Dan John berkata, bagaimana? Ya, kakiku makin kuat. Ayo coba berdiri. Lepaskan tongkatmu. Lepaskan itu keretamu. Dan temannya itu melepaskan itu. Dan ia berjalan. Untuk pertama kalinya, ia menginjakkan kakinya itu ke tanah. Dan ia memuji Tuhan. Memuji Bunda Maria yang telah memberikan kesembuhan kepada dia. Lalu berdua anak itu mendorong keretanya. Tidak ada orang yang duduk di situ. Mereka sampai ke hotel. Waktu sampai ke hotel, ayahnya keluar. Tapi tidak memperhatikan bahwa anaknya itu sudah bisa berjalan. Mereka masuk ke kamar. Temannya itu senang sekali. Waktu bapaknya balik dan kembali ke kamar, dia melihat anaknya itu berdiri dan bisa berjalan. Bagaimana itu mungkin? Anaknya bicara kepada dia dengan jujur. Aku didorong oleh temanku John pergi ke gua. Kami ikut misa. Nah, habis misa aku mendapat berkat. Dan sesudah berkat itu, aku bisa berjalan. Puji Tuhan yang telah memberikan aku kesembuhan. Melihat itu, Dr. Milton dan istrinya Jean, yang selama ini sangat anti kepada Katolik, agama setan, agama apa lagi ini. Mereka mulai ciut hatinya. Sesudah mobilnya selesai, diantar ke hotel, mereka bertiga dengan anaknya masih kembali ke Gua Maria. Untuk pertama kali juga mereka bertiga berlutut di hadapan Bunda Maria. Mereka mengucapkan syukur. Saudara-saudara, kita melihat Bunda Maria istimewa. Ia menolong siapapun yang datang kepada dia. Bersama dengan putranya, ia akan menolong kita semua. Hari ini, hari Maria dikandung, tidak bernoda asal. Maria inilah yang menyembuhkan anak dari Dr. Milton. Sekarang kita lihat, saudara-saudara. Waktu malaikat itu datang kepada Maria, memberikan salam kepada dia. Salam Maria, Tuhan sertamu. Maria tentu terkejut karena salam Maria
Tuhan sertamu. Kalimat itu memang sudah sering dia dengar. Tapi Tuhan sertamu itu kata yang hanya ditujukan kepada orang-orang yang termasyhur, tokoh. Tapi kenapa sekarang Tuhan sertamu itu dikenakan kepada Maria? Apa yang mau terjadi? Tentu Maria sangat terkejut. Tetapi lihat, malaikat Tuhan itu Gabriel berkata, "Jangan takut Maria, Roh Kudus akan menaungimu." Karena Maria berkata, "Aku tidak punya suami." Artinya, aku dari dulu sudah berjanji untuk hidup suci hanya untuk Allah. Bagaimana saya bisa mengandung dan melahirkan? Tetapi malaikat dengan tenang berkata, Roh Kudus akan menaungi engkau. Artinya, Roh Kudus akan datang membantu engkau. Dan segala-galanya akan berjalan dengan mulus. Sekarang yang penting kita lihat lagi. Kita dalam hidup ini, saudara-saudari, seringkali cemas akan hidup kita. Cemas akan ekonomi yang mungkin yang kita hadapi. Kenapa kita mesti cemas? Kenapa mesti cemas? Tidak makan dan tidak minum. Kitab suci berkata, lihat burung-burung di udara. Mereka tidak menabur, mereka tidak menuai. Tetapi Bapa di surga menjaga, memelihara mereka. Dan Tuhan malah berkata, rambut kepalamu pun akan sudah diperhitungkan oleh Tuhan. Tidak usah kita takut. Tuhan akan menaungi kita, akan membantu kita semua. Pernah satu kali aku diundang untuk mengunjungi seorang ibu dan bapak. Ibu itu seringkali datang ke gereja tiap pagi untuk misa. Karena kerajinannya, saya terdorong juga untuk mengunjungi dia. Dan saya tahu orang yang sangat sederhana. Dan waktu saya masuk di rumah, saya melihat suaminya di luar sedang mengetam kayu. Tukang kayu dia. Sudah berbicara sebentar, aku minta permisi. Bolehkah aku pergi ke belakang, jumpa dengan ibu? Silakan, kata suaminya. Dan aku pergi ke belakang. Apa yang kulihat? Ibu itu sedang membuat kue. Dan kue itu dari ubi kayu yang diparut-parut. Dan sesudah jadi itu, lalu dijajakanlah itu di pasar. Pikirku, kue yang seperti ini, berapalah harganya ya? Dan bapak itu tukang kayu, berapa gajinya? Bagaimana ia bisa menghidupkan keluarganya dan anak-anaknya? Lalu saya berkata, Bu, sudah punya berapa anak? Dengan tenang, ibu itu menjawab, cuma 10. Aku terkejut, cuma 10. Wow, bagaimana anaknya itu bisa dihidupi dengan kerja ketam kayu seperti itu dan bikin kue seperti itu. Bagaimana bisa ibu? Bagaimana? Dan ibu itu lalu membuka hatinya kepadaku dan berkata, itulah pastor. Saya selalu kan dilihat hadir di gereja pada pagi hari, ikut kurban Ekaristi. Dan inilah rahasianya. Waktu konsekrasi, hosti itu dinaikkan dan menjadi tubuh Yesus. Anggur itu diangkat dalam piala dan menjadi darah Yesus. Aku selalu berteriak, Yesus, jangan biarkan aku hidup seperti ini. Jangan biarkan uang sekolah dari anakku 3 orang masih ditunggak
anakku yang lain susu belum dibeli. Yesus, kuatkan aku. Jangan aku rebah di bawah salibmu. Nah, pastor, inilah kira-kira doaku kalau aku datang ke gereja. Itulah membuat aku menjadi punya kekuatan untuk hidup lagi. Yesus menolong. Jangan sangka Maria diam-diam saja. Ia ibu kita yang tahu siapakah kita. Dan akhirnya kita melihat yang terjadi. Maria menolong. Jangan kita takut akan kesehatan kita, akan sakit penyakit yang ada. Biaya rumah sakit bagaimana. Tuhan menyertai kita. Amin. Dan bagus sekali. Waktu Maria itu tidak mengerti apa maksud pesan Tuhan itu. Pesan malaikat itu kepada dia. Ia tidak menjawab, kenapa begitu? Kok mesti saya yang harus mengandung? Orang lain deh. Nanti anak itu akan diambil dari saya, disalibkan. Aku kehilangan semua. Jangan saya. Kenapa? Tapi Maria tidak mengatakan kenapa. Kenapa? Karena kenapa? Kata itu, ia pesimis. Ia tidak mau menerimanya. Ingin menolak. Dan biarlah orang lain saja. Tapi lihat di dalam Injil. Maria tidak mengatakan kenapa. Tapi yang dijawab oleh malaikat ialah bagaimana. Nah, bagaimana kata itu lebih simpati. Lebih positif. Waktu dikatakan engkau harus mengandung dan melahirkan seorang anak. Maria tidak mengatakan kenapa. Tapi dia mengatakan bagaimana hal itu akan terjadi. Jadi Maria, ia tidak mengerti. Tapi merelakan dirinya untuk dipakai oleh Tuhan. Nah, itu menjadi contoh teladan kita. Banyak sekali kita melihat dalam kehidupan sehari-hari. Kita mengatakan, kenapa saya begitu membenci dia? Kenapa? Ya. Tapi gantilah kenapa itu. Pakai kata bagaimana. Bagaimana saya lebih mencintai dia. Bukan membenci dia. Tapi bagaimana saya lebih mencintai dia. Banyak kita melihat ibu-ibu juga berkata, kenapa Tuhan itu memberikan suami ini kepada saya? Kesel, kan? Kenapa Tuhan memberikan? Tapi jangan katakan kenapa. Tapi bagaimana suami yang ini lebih saya cintai. Memberikan hati kepada dia. Seorang bapak jangan mengatakan, kenapa istri ini kau berikan kepada aku Tuhan? Rewel, cerewet, minta duit terus. Jangan berkata seperti ini. Kenapa? Tapi katakan, bagaimana saya lebih mencintai istriku. Lebih memperhatikan apa yang dia inginkan. Nah, kerjasama. Klop seperti itu. Bukan kenapa-kenapa, tetapi bagaimana. Mertua lagi kan, kita seringkali agak rebel kepada mertua. Kenapa? Kenapa mertuaku itu tidak tobat-tobatnya ya? Nah, jangan berkata begitu. Katakanlah dalam hidup sehari-hari, bagaimana aku dapat melayani mertuaku dengan lebih baik lagi. Jadi, hilangkanlah kata-kata kenapa. Gantilah itu dengan bagaimana. Banyak orang kan sungut-sungut tentang pastor parokinya. Kenapa pastor kami ini beginilah, begitulah, begitu. Kan? Kenapa? Mereka menolak pastor, tidak suka akan dia. Tapi coba,
pakailah kata bagaimana. Bagaimana saya membantu pastorku yang itu? Bagaimana saya itu berdoa untuk pastorku yang itu? Bagaimana saya itu dalam kelakuan coba lebih sayang kepada dia? Bagaimana? Jadi bagaimana artinya saya berusaha. Walaupun mungkin sakit hati, tapi saya berusaha untuk baik mencintai dia. Mungkin persoalan akan beres. Pastor juga begitu, seringkali ngomel kepada umatnya, kenapa umat saya itu begini-begini terus? Kenapa umatku itu bandel-bandel, keras kepala lagi? Banyak pastor yang begitu. Saya mau mengatakan, pastor, cobalah bagaimana engkau lebih rajin, lebih ramah berkata-kata kepada umat. Jangan terlalu sombong. Tapi bagaimana saya makin ramah kepada mereka. Nah, saudara-saudara, ganti saja kenapa itu dengan kata bagaimana, dengan sesuatu yang lebih positif. Waktu Maria menampakkan diri kepada 6 anak di Medjugorje itu ada di negara Yugoslavia. Dan waktu itu Maria berpesan, don't change another, but change yourself. Jadi Maria berkata, jangan coba ubah-ubah orang lain. Tapi yang lebih penting, ubahlah dirimu sendiri. Nah, sesudah malaikat itu memberikan keterangan kepada Bunda Maria, yang bagus sekali jawaban Maria. Katanya, aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Luar biasa Maria. Maria menjadi ibu kita. Maria menjadi teladan bagi kita. Nah, mudah-mudahan hari ini Maria dikandung tidak bernoda asap. Kita berdoa agar Maria pun menolong, bekerja bersama dengan Allah untuk kita. Dia sudah disucikan dari kecil. Maka moga-moga dia pun menyucikan kita sampai kita mengakhiri hidup kita. Amin. Bapa, terangkan. Amin.